sahabat channel musik inspiratif. Senang sekali malam hari ini kami bisa hadir kembali dalam podcast malam hari di channel musik inspiratif. Terima kasih buat teman-teman semua yang terus mengikuti video-video di channel musik inspiratif, bahkan sampai masih terus mendukung. Kami terus mengharapkan dukungan Bapak Ibu untuk terus dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe untuk supaya biar kami lebih banyak berkarya memberikan inspirasi bagi kita semua. Nah teman-teman sahabat channel musik inspiratif, malam hari ini malam minggu saya bersyukur sekali kedatangan dua tamu. Ini tamu spesial nih. Jadi nanti siapakah mereka, nanti kita akan berkenalan ya teman-teman semua. Nah, sedikit bocoran bahwa mereka berdua ini adalah anak-anak saya yang saat ini sedang kuliah di salah satu STT di Batam, Sekolah Teologi semester 4. Jadi sebentar lagi, paling lambat mungkin sekitar 2 tahun lagi mereka sudah selesai wisuda dan jadi hamba Tuhan. Rata-rata mereka berdua ini kalau nggak salah teologi semua ya. Nah, teman-teman semua sahabat channel musik inspiratif, kita akan berkenalan dulu. Mungkin bisa perkenalkan diri dulu masing-masing, nama, asal, dan apa saja kegiatan sekarang di Batam. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Mungkin Rida. bisa agak kencang suara biar didengar teman-teman. Baik. Perkenalkan, nama saya Rida, asal dari Kupang, dan kesibukan sekarang di Batam adalah kuliah Wah, di salah mantap. satu sekolah tinggi teologi di Batam. Semester berapa? Sekarang semester 4. Semester 4. Ya, ada 2 tahun ya. Luar biasa. Oke, Rida. Yang berikut. Shalom, perkenalkan nama saya Lisa, saya berasal dari Kupang, TKMC. Kesibukan saya sekarang berkuliah dan saya sudah semester 4. Oke teman-teman, itu mungkin sedikit perkenalan kita. Ada Tirsa dan Rida yang malam hari ini menemani saya di studio channel musik inspiratif. Kita akan berbagi cerita, memberikan inspirasi bagi teman-teman sahabat muda yang mungkin hari-hari ini sedang dalam masa-masa pencarian apa yang menjadi tujuan hidup dan lain sebagainya. Nah malam hari ini kami ada di sini dan mungkin kami akan berbagi cerita apa sih yang menjadi pengalaman mereka, dan mereka bisa ada di sini. Dua-duanya dari Kupang, studi di Batam, dan sekarang dua-duanya juga sudah semester 4. Nanti kita akan lihat kira-kira inspirasi apa saja sih yang mereka bisa berikan bagi kita, terutama bagi teman-teman sahabat muda yang sedang bergumul juga mau kemana. Nah teman-teman semua, kita langsung saja ke narasumber kita malam hari ini. Rida dulu nih, kira-kira apa sih yang menjadi tujuan dari Rida untuk sekolah teologi? Kenapa tidak kuliah jurusan yang lain, misalkan jurusan yang eksakta atau yang sekuler gitu? Kenapa harus sekolah teologi? Untuk saya sendiri, alasan kenapa saya memilih untuk sekolah teologi karena memang dari dulu cita-cita saya untuk menjadi pendeta. Kenapa mau menjadi pendeta? Alasan pertama itu dulu karena keluarga saya kebanyakan sekolah teologi, kebanyakan pendeta. Lalu yang kedua karena mama saya juga sekolah Alkitab, jadi mendorong saya untuk sekolah Alkitab. Dan kebanyakan saya lihat pendeta-pendeta, gembala-gembala itu banyak yang berhasil ya, banyak penghasilannya. Jadi itu sebenarnya motivasi awal saya untuk sekolah teologi. Cuman semakin kesini ternyata motivasi itu tidak begitu kuat untuk mendorong saya masuk sekolah teologi. Dan alasan kenapa saya yakin sekali untuk masuk sekolah teologi adalah karena saya yakin dan saya percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan saya, jadi saya mau memberikan hidup saya seutuhnya untuk melayani Tuhan. Mantap.
Jadi berarti motivasi awal atau yang menjadi inspirasi awal adalah karena keluarga banyak juga hamba Tuhan, Iya. pendeta. Lalu Nah, karena ekonomi juga. Oh, oke. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, tapi saya tertarik dengan bagian terakhir yang menjadi alasan karena Tuhan yang sudah menyelamatkan, lalu atas dasar itu mau memberi diri untuk jadi hamba Tuhan. Kira-kira apa sih yang menjadi tujuan hidup Rida? Tujuan hidup saya mungkin untuk melayani Tuhan, memberikan diri untuk menjadi hamba Tuhan seumur hidup. Wah, Kalau luar biasa. Tuhan, amin. Luar biasa. Oke, teman-teman, ini sesuatu yang luar biasa, masih muda. Rida umur berapa? 19 tahun. Baru 19 tahun sudah yakin sekali dengan panggilan Tuhan yang luar biasa, dan walaupun memang awalnya inspirasinya karena keluarga dan melihat juga karena banyak yang berhasil jadi pendeta atau penghasilan, tapi rupanya setelah itu berubah lagi seiring pengalaman bersama Tuhan, bukan karena itu yang menjadi dasar lagi, tapi karena Tuhan ya. Artinya ini sebuah panggilan. Nah, mungkin sebelum kita lanjut nih, mau ke Tirsa dulu. Tirsa, kira-kira kenapa sampai akhirnya mau jadi hamba Tuhan atau sekolah teologi? Oke, jadi curhat ya. Mungkin agak sedikit kencang biar teman-teman bisa. Dari kecil waktu SD ketika saya ditanya oleh guru-guru saya, pasti jawaban Tirsa pengen jadi apa kelak, atau cita-cita Tirsa pengen jadi apa. Tirsa selalu menjawab pengen jadi penginjil. Walaupun mungkin berpikir masa sih kamu bakalan jadi penginjil, tapi kayak punya tekad pengen sekali bakalan jadi itu. Ketika kalau bersama-sama dengan orang tua, kalau lihat posisinya orang tua kayak gimana ya, udah susah, kayak Tirsa pengen gitu lebih di atas derajatnya mereka. Yang pastinya ketika mereka, kalau Tirsa lihat mereka sedang susah, Tirsa jangan seperti itu lagi. Ketika mereka pegang ini topa atau parang untuk pergi ke kebun, Tirsa nggak boleh sampai kayak gitu. Yang pastinya harus bangunlah keluarganya Tirsa begitu. Terus kayak semakin kesini, sebelumnya punya motivasi pengen sekali kayak jadi ini karena nenek, tapi ketika nenek sudah meninggal, gimana ya? Apa yang kira-kira sampai akhirnya memang saya harus jadi hamba Tuhan? Sebelumnya bercita-cita pengen membahagiakan nenek, tapi ketika nenek meninggal, ternyata bukan untuk cita-cita ini, bukan untuk nenek, tetapi ini juga Untuk Tuhan, untuk untuk kemuliaan Tuhan. Yang pastinya kasih hidup Tirsa untuk kemuliaan Tuhan lah. Tuhan sudah bilang Luar biasa. dan Tirsa harus yang pastinya senangkan nenek. Baik, nah ini sesuatu yang luar biasa teman-teman. Mereka menceritakan dari latar belakang hidup yang mungkin tadinya ya tidak ada apa-apanya, tapi kita lihat bahwa dari latar belakang kedua anak saya ini, memang saya melihat bahwa dari segi prestasi di kampus juga mereka berdua luar biasa dipakai Tuhan. Walaupun mungkin dari latar belakang yang tadinya mungkin menurut orang ini nggak ada apa-apanya, tapi luar biasa mereka berdua. Sepanjang beberapa semester yang dilewati, dua-dua dapat hampir setiap akhir semester dapat penghargaan ya. Yang satu mahasiswa terbaik atau IP tertinggi urutan berapa Rina kemarin terakhir? Kemarin urutan ketiga. Urutan ketiga. Kalau semester sebelumnya? Urutan pertama, juara satu untuk semester mereka. Nah kalau Tirsa sudah beberapa tahun, 2 tahun ini berturut-turut jadi mahasiswa terbaik. Nah ini sesuatu yang luar biasa. Nah kira-kira Tirsa, apa sih yang menjadi tujuan hidupmu? Selain tadi karena memang pengen jadi hamba Tuhan dan membahagiakan keluarga, kira-kira adakah sesuatu yang menjadi tujuan? Apa yang menjadi tujuanmu untuk jadi hamba Tuhan? Yang pastinya Agak kencang.
memberikan hidup selamanya untuk Tuhan, dipakai sepenuhnya. Jadi pengen jadi alat di tangan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Iya. Nah, teman-teman sahabat channel musik inspiratif, memang saya tahu betul latar belakang kedua anak ini, dan hari ini kalau mereka ada di sini belum bisa melanjutkan kuliah, itu sesuatu yang luar biasa, itu sebuah penghargaan dari Tuhan. Nah, menurut kalian kebetulan nggak sih kalian bisa ada di sini? Kalau dilihat secara dari perspektif manusia ya, ini adalah satu kebetulan. Tapi kalau kita melihat dari perspektif rohaninya, tidak ada yang kebetulan untuk Semua sudah direncanakan Tuhan ya. Oh, luar biasa. Kalau Tirsa? Kira-kira jawaban saya juga seperti itu. Pastinya kalau di dalam Tuhan tidak ada yang secara kebetulan. Luar biasa. Nah, teman-teman, ya, ini bukan sebuah kebetulan. Tapi mereka yakin ini sebuah jalan atau rencana Tuhan yang memang sudah Tuhan buat bagi mereka, dan ini sesuatu yang luar biasa. Nah, harapan kalian untuk ke depan, ini kan lagi studi, sudah semester 4, sebentar lagi selesai, dan nanti begitu selesai kalian pengen seperti apa? kalau saya pribadi mau melayani di Kalimantan Barat atau di Papua, mau memberikan diri untuk mengabdi di sana. Pengen keluar, pokoknya yang penting jangan ke NTT lah ya. Iya. Wah, luar biasa. Jadi pengen cari suasana yang berbeda, pengen melayani Tuhan apapun resikonya. Siap. Wah, luar biasa. Jadi kalau nggak Papua, Kalimantan, mudah-mudahan dosennya ada yang dengar. Dikasih apa ke Papua atau ke Kalimantan ya. Tapi apapun itu semua kehendak Tuhan. Tuhan mau tempatkan kemanapun, kalau itu kehendak Tuhan tidak ada yang bisa batasi. Nah, kalau Tirsa? Saya ingin seperti misionaris pada umumnya, keliling dunia ini yang pastinya tidak menetap dalam satu tempat, selalu berpindah-pindah. Wah, Seperti itu. luar biasa. Nah, kira-kira apa yang kalian ketahui tentang pekerjaan atau pelayanan Tuhan, pelayanan pekerjaan Tuhan itu apa yang kalian tahu? Yang saya tahu tentang pelayanan Tuhan atau pekerjaan Tuhan itu adalah bukan sesuatu yang kita lakukan untuk dilihat orang atau untuk menyenangkan hati kita sendiri, tetapi apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita dan kita lakukan itu sepenuhnya. Kita lakukan itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita atau bukan untuk orang lain. Oh, luar biasa. Jadi itu sesuatu yang memang harus dilakukan, memang murni untuk kemuliaan Tuhan ya, bukan untuk kesenangan diri atau untuk biar dikenal orang, tidak ya. Oke, kalau Tirsa? Pelayanan Tuhan itu tumbuh dengan sendirinya melalui hati kita. Kadang-kadang kita juga punya inisiatif ketika kita melayani di satu tempat pelayanan itu sendiri. Bagaimana Tuhan pakai kehidupan kita untuk mengerjakan semua hal-hal yang sedang kita alami saat ini. Bahkan banyak hal yang pada saat ini sebelum-sebelumnya saya belum ketahui. Ketika saya diletakkan di tempat pelayanan, saya dapat mengetahui, oh ternyata seperti ini kalau dalam pelayanan. Dan saya bersyukur sekali Tuhan masih kasih kepercayaan kepada saya, dan Tuhan masih percayakan semuanya. Tuhan masih punya rencana yang indah buat saya. Mungkin sebelumnya ketika saya masih di kampung, saya berpikir jalan hidup saya hanya cukup sampai di sini saja. Tetapi Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu sebelum apa yang saya pikirkan itu. Oh, mantap. Luar biasa. Jadi ini sebuah pandangan yang luar biasa di sebagai anak-anak di usia mereka. Rida 19, Tirsa umur berapa? 20. 19 dan 20 tahun itu usia yang masih sangat muda sekali, tapi sudah memikirkan segala sesuatu dengan matang tentang pelayanan pekerjaan Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Nah, kira-kira menurut kalian, kalau sampai kalian bisa peroleh, bisa dapatkan ini semua itu karena apa?
Ya, tidak ada yang kita dapatkan itu karena hasil usaha kita sendiri. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita punya sekarang itu adalah anugerah dan pemberian dari Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita punya itu hanya karena anugerah. Semua karena anugerah. Berarti tidak ada alasan untuk menyombongkan diri, untuk membanggakan diri. Wah, itu sesuatu yang luar biasa. Mantap. Kalau Tirsa sendiri? Mungkin hasil dari doa dan semuanya karena anugerah daripada Tuhan. Semua karena anugerah. Nah, adakah motivasi atau pesan untuk teman-teman kalian yang mungkin seumuran kalian, sebaya kalian yang masih di kampung, yang mungkin hari-hari ini masih bingung antara mau jadi hamba Tuhan atau tidak? Kira-kira apa yang bisa kalian sampaikan kepada mereka untuk memotivasi mereka untuk ayo harus berani ambil komitmen dan berikan diri untuk jadi hamba Tuhan? Buat teman-teman semua yang saat ini mungkin masih bimbang untuk memilih jalan hidup ke depannya seperti apa, coba gumulkan itu, tanyakan sama Tuhan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup teman-teman semua. Nah, Tuhan memakai kita bukan hanya untuk sebagai pendeta atau apa, tapi apapun profesi kita, kita bisa memuliakan Tuhan melalui profesi yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jadi tidak semua hanya tentang hamba Tuhan, tentang pendeta dan tentang misionaris, tetapi apa yang kita kerjakan bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan melalui itu. Luar biasa. Jadi pada dasarnya pelayanan atau untuk melayani Tuhan itu tidak harus jadi pendeta, tidak harus jadi hamba Tuhan, tapi dimanapun ketika Tuhan menempatkan kita, asal kita benar-benar menyadari itu adalah ladang pelayanan yang Tuhan kasih, kita bisa pakai untuk memuliakan Tuhan. Wah, ini sesuatu yang luar biasa. Saya kagum juga dengan anak seusia kalian sudah bisa punya pandangan seperti itu, luar biasa. Nah, kalau Tirsa gimana? Untuk teman-teman yang di luar sana yang masih bingung dengan apa yang menjadi cita-cita kalian kelak, jangan pernah malu dengan yang namanya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jika Tuhan sudah memanggil, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Tuhan bakalan menyediakan apapun yang kita perlukan, dimanapun kita berada. Tuhan pasti cukupkan segala sesuatu. Mungkin terkadang kita selalu berpikir, Tuhan apa yang saya membutuhkan itu, tetapi nanti di lain waktu Tuhan akan menyediakannya tepat pada waktunya. Jadi sekarang juga banyak sekali cerita yang di kampung-kampung, bahkan di kampung saya masih seusia dengan saya, mereka sudah menikah padahal belum waktunya. Marilah teman-teman, gumulilah apa yang menjadi cita-cita kalian. Jangan berpikir kalau kehidupan saya sudah cukup di sini, tetapi mari tetap lihat atau pandang ke depan bahwa jalan dan kehidupan kita itu masih panjang. Wow, mantap. Jadi kalau ada banyak di luar sana yang mungkin menikah muda, usia belasan sudah menikah atau 20 sudah menikah, coba mulai ambil teladan ini, sesuatu yang luar biasa, dan harus berani ambil resiko ya, berani hadapi tantangannya. Ada nggak kira-kira tantangan terberat yang pernah dihadapi sampai sempat berpikir, aduh kayaknya saya mau mundur aja lah, jadi nggak mau selanjut lagi? Ada tidak? Punya pengalaman? Sangat banyak. Salah satu contohnya? Salah satu contohnya, pertama kali masuk asrama. Karena sebelumnya kan tinggal sama orang tua, jadi tidak banyak aturan yang diterapkan di sana. Pas masuk asrama, jam makan ditetapkan, jam tidur ditetapkan, jam mandi ditetapkan, segala sesuatu ditetapkan. Jadi merasa terkekang sekali, pengen pulang, pengen mundur. Tapi kami melihat dari sisi yang berbeda bahwa kami sampai ke sini bukan karena rencana kami. Sebelumnya tidak ada rencana untuk ke sini. Cuman tiba-tiba sampai ke sini. Itu berarti bahwa panggilan Tuhan itu adalah rencana Tuhan. Jadi jangan coba-coba untuk lari dari rencana Tuhan. Yunus yang berusaha untuk lari dari rencana Tuhan, Tuhan bekerja sedemikian rupa sehingga dia kembali kepada rencana Tuhan itu. Apalagi kita, jangan coba-coba untuk lari dari rencana Tuhan.
Mantap. Jadi ternyata kehidupan di asrama itu juga cukup menjadi apa ya? Menjadi alasan yang kuat awal-awal harus hampir mau kabur ya. Tapi puji Tuhan, kalau sekarang sudah betah. Sudah. Berarti kehidupan asrama itu kalian lihat sebagai tempat seperti apa? Sebagai tempat pembentukan kami. Sebagai tempat pembentukan. Berarti dibentuk jadi disiplin, jadi lebih militan, jadi lebih siap untuk nanti suatu saat ketika ada di lapangan ya. Nah kalau Tirsa, ada tidak pengalaman yang kira-kira hampir-hampir udah mau pulang kampung aja lah, nggak mau kuliah lagi, nggak mau jadi hamba Tuhan lagi? Sebelumnya pernah bergumul, apakah ini betul-betul panggilan daripada saya atau tidak. Nah itu yang sampai-sampai berpikir lebih bagus saya pulang, tapi harus pikir kali lipat. Karena kalau yang namanya ambil keputusan itu harus berpikir ulang-ulang, karena percuma aja datang ke sini kalau misalkan tiba-tiba aja pulang. Kalau memang kalau orang kampung misalkan aku kuliah dan tiba-tiba keluar, nanti mereka berpikir oh begini, walaupun sebenarnya hal yang kita tidak lakukan itu yang menjadi gosip di mana-mana. Jadi akhirnya sekarang memang sudah punya ketetapan hati, memang harus selesai, harus lanjut. Ya, sudah. Apa yang membuat sampai begitu teguh, begitu kokoh memang harus lanjut? Tadinya mungkin berpikir bergumul dengan panggilan itu, tapi begitu setelah yakin memang harus lanjut. Ya, berpikir seperti ini. Kalau misalkan saya keluar waktu itu, nanti ke depannya kehidupan ke depannya itu bagaimana? Bagaimana kalau misalkan cuma kerja begitu saja, terus tiba-tiba kerja keluar, siapa yang bertanggung kehidupan saya kelak seperti itu? Nah, kalian tahu tidak kalau jadi hamba Tuhan itu nggak ada gajinya. Syukur-syukur memang ada sebagian mungkin ada gaji, bisa dapat penghasilan yang bagus, tapi ada juga sebagian rata-rata hamba Tuhan itu hidupnya susah. Kalian siap untuk itu? Ya, siap. Susah itu dalam tanda kutip ya, maksudnya susah bukan karena memang susah, tidak. Memang kadang-kadang orang di luar sana lihat kok orang itu susah kali ya. Padahal ingat bahwa memang jadi hamba Tuhan itu karena Tuhan yang pelihara ya. Walaupun mungkin menurut orang lain kita, tapi kita sendiri yang mengalaminya memang sukacita itu berlimpah karena memang kita punya komitmen yang kuat. Oke, mungkin satu kalimat motivasi yang paling kuat lah dari Rida untuk diri sendiri dan keluarga, ada yang mau disampaikan? Kalau yang sering dibilang mama sama saya, Tuhan tidak akan membiarkan anaknya meminta-minta. Jadi itu yang saya pegang terus sampai sekarang. Wah, luar biasa. Itu diyakini betul ya. Yakin Tuhan pasti akan memberkatimu. Nah, Tirsa, seperti di ayat firman Tuhan ya, karena masa depan semua ada dan harapan tidak akan hilang. luar biasa. Jadi berarti memang sudah yakin betul ya, masa depan itu memang semua ada di tangan Tuhan ya. Nah teman-teman, sahabat channel musik inspiratif, ini adalah dua anak muda yang hari ini memberikan diri mereka, walaupun memang masih dalam tahap studi, tapi dengan keyakinan yang mereka sampaikan malam hari ini, saya yakin dengan betul bahwa mereka pasti suatu saat akan dipakai Tuhan jadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, jadi berkat di mana-mana dan jadi kebanggaan bagi keluarga dan terutama bagi Tuhan. Nah, ini adalah bagian podcast kita yang pertama bersama dengan mereka. Mungkin nanti kita akan hadir lagi dengan podcast kedua, atau mungkin lagi nanti dengan tokoh-tokoh yang lain. Tapi pada dasarnya memang kehadiran mereka ini adalah untuk memberikan inspirasi bagi kita bahwa hidup bersama Tuhan itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Ada banyak tantangan, banyak persoalan hidup, tetapi ketika berjalan bersama Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Nah, saya mau tanya, kalian kuliah di sana,
dan tinggal di asrama, bagaimana dengan kebutuhan hidup sehari-hari? Apa yang kalian lihat, sejauh mana pertolongan Tuhan bagi kalian? Kalau untuk saya pribadi, gimana ya? Mungkin untuk kalau kiriman dari orang tua, karena baru dari, Tapi tidak rutin kan? ya cuman gimana ya? Inilah luar biasanya Tuhan. Tuhan memanggil kita dan Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Kalau dilihat-lihat, ada yang lebih dapat kirimannya rutin-rutin. Nah, kalau bandingkan dengan diri saya sendiri, kok begini sekali ya kehidupan saya begitu. Cuman Tuhan tidak pernah membiarkan kita itu meminta-minta. Apa yang menjadi kebutuhan pasti selalu Tuhan Tuhan buka cukupkan. jalan ya. Ya. Luar biasa. Jadi pada dasarnya kalau ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan selalu buka jalan untuk segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Kalau Tirsa sendiri? Bagi saya, kalau mau dibilang pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Di saat kita membutuhkan, Tuhan pasti menyediakan semuanya. Walaupun mungkin Tirsa juga termasuk anak yang jarang sekali dikirim oleh orang tua karena bilang uang, tetapi ketika ingin sesuatu begitu, Tuhan selalu cukupkan. Luar biasa. Nah teman-teman, sahabat channel musik inspiratif, sahabat muda yang ada di mana saja, ketika teman-teman mungkin menyaksikan video ini, harapan saya teman-teman semua mendapatkan inspirasi untuk jangan ragu memberikan hidup kepada Tuhan, jangan ragu untuk melayani Tuhan dengan apapun profesi kita ya, seperti itu ya. Dan jangan ragu untuk berserah kepada Tuhan, karena hidup kita ini adalah miliknya Tuhan. Jadi ketika Tuhan yang memanggil kita, menempatkan kita atau menetapkan kita jadi sesuatu, maka Tuhan juga yang pasti akan bertanggung jawab dengan kehidupan kita ya. Nah terima kasih banyak Rida dan Tirsa yang malam hari ini memang tidak sengaja, memang mereka malam hari ini berkunjung ke tempat kami. Saya pikir sebelumnya mereka udah lupa jalan ke rumah saya, tapi Tuhan malam hari ini mereka datang dan muncullah inspirasi ini untuk memberikan inspirasi, motivasi bagi teman-teman semua yang mungkin hari-harinya sedang bergumul atau sedang berusaha untuk mencari apa sih yang menjadi tujuan hidup saya. Ya, kira-kira melalui video ini saya berharap teman-teman semua menemukan ada sesuatu yang menjadi inspirasi bagi teman-teman semua untuk jangan ragu ambil keputusan, tetap maju bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan, dan yakin Tuhan pasti akan menyertai. Nah, pesan terakhir mungkin bagi orang tua di kampung, apa yang ingin kamu sampaikan? Mama pendeta ya, luar biasa. Apa yang mau disampaikan ke mama dan bapak di sana, bahkan keluarga besar, nenek juga ya? Tetap dukung saya dalam doa, dalam menyelesaikan studi yang ada, dan juga buat mama tetap setia dalam melayani Tuhan. Sehat-sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, Tirsa, ada pesan bagi keluarga? Yang sama ya, tetap dukung saya dalam perkuliahan saya. Saya sudah di bangku ini semua juga karena bantuan doa dari saya, keluarga semua. Tetap sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua. Mereka sudah ada bersama kita malam hari di studio channel musik inspiratif. Bagi teman-teman yang ingin jadi inspirasi, menjadi inspirator bagi teman-teman yang lain dan pengen bersama-sama berbagi kisah di sini, silakan hubungi saya dan kita akan bersama-sama berdialog, berdiskusi untuk membagikan inspirasi kehidupan kita bagi orang-orang untuk dapat menjadi berkat bagi mereka. Paling tidak kita juga bisa menjadi terang atau memberikan petunjuk bagi teman-teman yang mungkin sedang bergumul untuk mencari apa yang menjadi tujuan hidup mereka. Terima kasih banyak Tirsa, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Rida.
teruslah semangat bersama Tuhan, jangan jemu-jemu untuk ikut Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik, dan juga jadi anak yang taat, aturan, disiplin di asrama, senantiasa jadi berkat, dan Tuhan pasti akan memakai kalian jadi alat di tangan untuk senantiasa menjadi berkat senantiasa dimanapun berada. Oke, sukses selalu, Tuhan berkati. Sampai jumpa teman-teman semua, sahabat channel Musik Inspiratif. Dadah. Engkau ya Tuhan, ku bermazmur bagimu.